Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menganalisa saham ZYRX. ZYRX. ZYRX ini adalah sebuah perusahaan personal komputer atau produk komputer, mereknya juga brandnya juga ZYRX. Background perusahaan ini ZYRX atau ZYRX ini adalah PT ZYRXindo Mandiri Buana Terbuka, merupakan sebuah perusahaan komputer di Indonesia yang didirikan pada tahun 1996 di Jakarta. Perusahaan ini dulunya hanya memiliki sekitar 20 karyawan yang sekarang berkembang menjadi lebih dari 200 karyawan dengan 65 service center dan 50 dealer di seluruh Indonesia. ZYRX mendesain, memproduksi, mendistribusikan, dan memberikan pelayanan jasa sistem komputer di Indonesia. Produk yang ditawarkan oleh ZYRX saat ini meliputi handphone, notebook, netbook, tablet, PC, all-in-one PC, desktop, laptop, server, dan aksesoris terkait perlengkapan komputer lainnya. ZYRX sendiri di IHSG itu termasuk baru sejak 30 Maret 2021 kemarin listing di Indonesian Stock Exchange atau di IDX atau Bursa Efek Indonesia. ZYRX masuk dalam kategori sektor teknologi, subsektornya teknologi hardware dan equipment. ZYRX di IPO-kan pada harga Rp250 per lembar sahamnya. Dari IPO tersebut mendapatkan dana atau fund yang didapatkan itu sekitar 83 miliar rupiah. Saat ini kapitalisasi pasarnya sekitar 300 miliaran dengan jumlah saham yang dicatatkan 1,3 miliar lembar saham. Baru-baru ini ZYRX termasuk salah satu perusahaan komputer di Indonesia yang mendapatkan proyek dari pemerintah untuk pengadaan alat teknologi informasi di sekolahan. Besaran kontrak yang didapatkan adalah 700 miliar untuk pengadaan komputer bagi siswa selama 1 tahun ke depan. Sebelum mendapatkan kontrak tersebut, memang ZYRX sendiri sudah punya program sendiri yang menyasar untuk pelajar-pelajar sekolah. Programnya itu adalah siswa top, 1 siswa 1 laptop. Memang beberapa produk ZYRX ini sendiri cukup terjangkau untuk pengadaan bagi pelajar dan siswa sekolah, baik dari sisi harga maupun spesifikasi laptop yang disediakan juga cukup memadai. Saat ini harga ZYRX itu berada di kisaran 700-an rupiah atau per hari ini itu 735 rupiah, naik 135% dari sejak di IPO-kan. Kita lihat dari sisi net income-nya, karena ini adalah satu perusahaan yang baru di IPO-kan, jadi laporan keuangannya belum rapi, belum clear setiap kuartalnya. Di tahun 2020 kemarin, selama 1 tahun ZYRX menghasilkan net income sebesar 64 miliar rupiah. Bisa dibayangkan dengan kontrak 700 miliar rupiah di tahun 2021 ini, tentu harapannya menjadi pemasukan yang cukup signifikan untuk ZYRX sendiri meskipun baru listing di IDX. Dari sisi harga saat ini, harga buku per lembar saham ZYRX ini itu cukup tinggi, hampir 100 kali dari harga bukunya. Tetapi seiring dengan peningkatan
income yang signifikan, seharusnya ini akan otomatis terkoreksi dengan sendirinya. Dari sisi teknikal bisa dilihat beberapa saat atau beberapa hari sebelum ini sempat terkoreksi agak mendalam karena mungkin ada sentimen negatif mengenai proyek yang didapatkan dari pemerintah, di mana per laptop dihargai sekitar 10 jutaan, padahal menurut banyak kalangan dengan 10 jutaan seharusnya spesifikasinya sudah sangat luar biasa. Tetapi tentu saja dibantah bahwa yang disediakan itu, budget yang tersedia itu bukan hanya untuk laptop, tetapi diiringi dengan aksesoris dan lisensi software yang disediakan. Dari sisi stokastik, memang karena peningkatan yang signifikan sejak listing, di mana lebih dari 100% sudah drop harganya. Untuk posisi stokastik Zyrex ini agak berada di area yang jenuh beli. Namun demikian, seiring dengan sentimen kontrak yang didapat maupun semakin clear permasalahan pengadaan perlengkapan komputer untuk siswa pelajar yang rencananya diadakan oleh pemerintah ini, seharusnya tekanan terhadap harga Zyrex ini semakin berkurang seiring dengan sentimen positif dari kontrak yang didapatkan. Sebagai informasi, Zyrex sendiri bukan satu-satunya perusahaan yang mendapatkan kontrak pengadaan laptop dari pemerintah tersebut. Masih ada beberapa perusahaan dalam negeri lainnya yang juga mendapatkan kontrak pengadaan laptop tersebut. Seiring berjalannya waktu, seharusnya sentimen negatif terhadap kontrak yang didapatkan dari pemerintah ini ke depannya dapat menjadi katalis positif yang mungkin dalam waktu tidak terlalu lama bisa menembus angka psikologisnya Zyrex di Rp1.000. Mudah-mudahan tren digitalisasi juga memberikan katalis positif terhadap pergerakan harga Zyrex ke depannya. Demikian saja ulasan analisa mengenai saham dengan kode ZYRX atau Zyrex ini dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.